Ya, dari Yogyakarta, seorang crown agency telah lahir ya, dari berkat ya mengerjakan work from home ya, dengan mengandalkan online dan kebanyakan sih online ya. Dan seperti yang mungkin teman-teman banyak juga yang sudah tahu ya, beliau adalah PNS sejati. Apa itu PNS ya? Pebisnis network sejati ya. Dan sudah memutuskan bergabung di 18 Maret 2015 dan mencapai Crown Agency di September 2017 ya teman-teman, berarti sudah kurang lebih 3 tahun ini menikmati posisi Crown Agency dengan income ratusan juta per bulannya masuk ke rumah, ke rekening ya. Dan teman-teman di gambar ini kita juga melihat pasangan suami istri ya, Pak Crown bersama istri, dan juga di sini sudah ada terpampang aset ya, rumah dan juga mobil yang diperoleh, ini semuanya murni dari 3i Networks teman-teman. Ya bayangkan kalau income ratusan juta per bulannya, apa sih yang nggak bisa diwujudkan? Tentunya rumah bak istana mewah dan juga mobil impian telah dibeli dan mereka hidup seperti putri dan juga raja ya, permasyuri dan raja di sebuah kerajaan. Jadi konon teman-teman hiduplah di Yogyakarta ya, bukan konon tapi saat ini ya teman-teman, hidup di Yogyakarta ternyata ada seorang crown agency di tengah-tengah kota sana. Mereka menikmati hidup ya dengan bisnis autopilot dan juga pasif income yang mengalir ke rekening setiap bulannya. Baik, kita langsung saja menyapa crown kita yang sudah ada di stage pada siang ini. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang Bu Esther. Ya, apa kabar nih Pak Arya? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti kurang semua yang hadir hari ini. Pengalaman 2 bulan di karantina seperti apa Pak? Ya kalau saya udah terbiasa ya hidup di rumah saja. Dan memang saya senang tinggal di rumah, jadi tidak terlalu ada perubahan signifikan dalam hidup. Cuman enggak, biasanya suka jalan-jalan ke mall, ini enggak, cuman itu aja. Kalau kegiatan di rumah alhamdulillah rumah saya nyaman ya, dengan ruangan-ruangan yang besar. Saya bisa beraktivitas, bermain bersama anak, dan ngantor bersama di rumah ini. Nah, alhamdulillah ini enak banget. Luar biasa ya, keren nih kehidupan seorang crown. Dan dengar-dengar ya, lihat di update grup crown juga ya, Pak Arya ini punya kesibukan di rumah ya, sudah menikmati masa pensiun dini ya, sekarang karena rumahnya luas, bisa bercocok tanam ya Pak ya. Ya, punya kebun anggrek, punya taman, Wow, punya kebun anggrek di belakang. dahsyat. Menyalurkan hobi ya Pak ya. Ya, kebetulan saya sama istri hobinya sama ya, bercocok tanam. Hmm. Oke, baik. Pak Arya, kita siang ini kita akan topik ngobrol tentang apa nih yang akan Pak Arya berikan ya sebagai pembinaan modal untuk semua leader-leader yang ada untuk bisa diperhatikan, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bu Esther ya. Ya, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pasti keren. Siang ini saya mau sharing sesuatu yang bagi orang-orang bisnis jaringan ya, network ya, saya bicaranya pasti tentang bisnis ya. Ini menjadi sebuah paradigma ya, sebuah pola pikir bahwa bisnis jaringan itu harus seperti ini gitu. Dan menurut saya itu malah bisa menjadi sebuah kesalahan nantinya jika tidak diatur dengan benar. Bahkan alih-alih kita ingin maju karena mengikuti pola-pola ini, malah bisa hancur ya, karena kita mengikuti pola-pola ini. Jadi di 3i Network ini kan bisnis untuk mengelola keuangan ya, jadi kita belajar ngatur uang. Yang menjadi aneh ya adalah kita ngajak orang untuk ngatur uang ya agar masa depannya bisa sejahtera, tapi yang menjalani bisnisnya posisinya makin naik,
Ya, penghasilan makin meningkat, bukannya mendapatkan semakin sejahtera, malah makin terkena masalah keuangan. Itu. Ya, dan masalah keuangan itu bisa merusak bisnisnya yang sekarang malah jalan. Jadi siang ini saya mau membahas tentang 3 hal masalah keuangan yang bisa menghancurkan bisnis kita. Ya, sebagus apapun kondisi jaringan kita saat ini dan sehebat-hebat apapun mitra-mitra di bawah kita, kalau ngatur uangnya itu salah, ya nanti berantakan. Ya, 3 hal ini. Oke, itu tadi pembukanya. Dan saya akan langsung aja to the point. Saya nanti akan banyak tanya jawab ya, biar lebih mengena ke teman-teman, ke mitra-mitra TI, apa sih kondisi permasalahan di lapangan. Baik, yang pertama, kondisi yang salah tentang mengatur uang adalah ada paradigma seperti ini, ya, bahwa sukses itu diukur oleh apa yang engkau pakai dan apa yang engkau miliki. Makanya banyak mitra seharusnya belum waktunya punya mobil, akhirnya memaksakan beli mobil. Gitu. Padahal kalau dilihat itu kemampuannya belum ada. Contohnya posisi Bron sudah ambil mobil, penghasilan baru sekitar 5 juta, sampai kalau bagus, omsetnya bagus ya bisa sampai 10 juta. Langsung memaksakan diri ngambil mobil. Nah, ini dengan alasan apa? Dengan alasan, Pak, saya kan kalau punya mobil, akhirnya orang-orang melihat saya, oh, saya sudah punya perubahan hidup. Ya, bahwa punya mobil itu mewakili perubahan hidup, dan akhirnya akan menarik orang-orang untuk closing sama saya. Gitu. Ya, itu juga tidak sepenuhnya salah. Ya, jadi bagi saya tidak ada yang salah dalam sebuah strategi bisnis, tidak salah. Gitu. Tinggal itu menguntungkan atau tidak. Ya, saya sebenarnya heran ketika seorang mitra bisa jalankan bisnis dari posisi nol, kemudian jadi tim agensi, kemudian jadi leader agensi, kemudian jadi Bron tanpa punya mobil, ya. Tapi kemudian berubah pola pikirnya, wah, saya harus punya mobil nih agar mudah closing, gitu. Bagi saya aneh. Ya, sebenarnya kalau paradigmanya kembali ke start awal, nggak punya mobil juga nggak apa-apa. Toh saya juga nggak pakai mobil juga saya bisa closing. Nah, itu. Yang penting kita punya fasilitas gaya hidup itu sesuatu yang pertama kita mampu bayar. Gitu. Yang kedua, mendukung kenyamanan dan produktivitas kita. Gitu. Dan saya rasa kalau penghasilan baru 5 juta sampai 10 juta itu, menurut saya terlalu memaksakan diri untuk punya mobil. Ya, cocoknya beli motor lah. Gitu. Motor yang keren lah sekalian kan. Tapi ya jangan motor yang sekelas mobil ya. Motor yang misalnya sekelas motor-motor NMAX ya, dan lain-lain kayak gitu. Itu kan masih terjangkau untuk kalau misalnya ngambil cicilan ya. Nah, artinya jangan sampai ya gaya hidup kita itu malah nanti membebani bisnis kita. Namanya bisnis, semua bisnis ya, itu kan enggak linear kayak pekerjaan. Naik terus, enggak. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, pada saat posisinya kita sedang naik, ya kita ngambil Avanza dengan cicilan 3 juta misalnya. Ya, dengan DP yang lumayan tinggi, cicilan 3 juta per bulan, mungkin bisa kebayar. Tapi ketika ada pas bisnis kita lagi turun, ya kemudian bonus kita jadi turun juga, sekitar jadi 3 juta, nah itu jadi masalah. Kenapa? Bonus kita hanya cukup untuk bayar cicilan. Akhirnya yang untuk biaya hidup bermasalah. Itu nanti akan merusak mood bisnis kita.
merusak fokus kita. Akhirnya harus mikirin bisnis, jadi mikirin hutang. Nah, akhirnya apa? Bisnisnya jadi kacau. Makanya saya sendiri dari awal sudah menetapkan cara mengelola uang saya. Pada saat saya posisi Bron, saya tidak membeli apapun ya, tuh hanya membeli motor baru, gitu ya. Saya hanya beli motor baru. Kemudian posisi Silver, saya membeli mobil BRV yang sampai sekarang masih saya pakai. Mobil saya satu-satunya BRV itu AB350 AJ itu mobil BRV yang saya beli pada saat posisi Silver. Itu pun kenapa saya beli, karena saya posisi Silver, istri saya posisinya Bron. Jadi cicilannya pakai bonus istri saya, tidak pakai bonus saya. Itu kenapa saya berani ngambil. Ya, jadi jangan terlalu membebani bisnis kita dengan gaya hidup kita. Ya, ingat bahwa bisnis kita itu dibangun awal kita nggak pakai apa-apa dan nggak punya apa-apa. Kalau bisa sampai posisi Bron, artinya kita bisa bantu mitra-mitra kita agar naik posisi, dan kita juga naik posisi tanpa kita nggak punya apa-apa. Ya. Bahkan sampai posisi Silver atau Gold, udah beli apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau kita menjalankan bisnisnya dengan benar, kita fokus bisnisnya dengan benar, gitu. Ya, jadi pengelolaan keuangan yang pertama adalah gaya hidup kita sesuaikan. Ya, kalau belum mampu beli rumah, nggak usah beli rumah dulu. Ya, jangan kredit rumah yang tenornya lama 25 tahun, jangan. Ya, kalau belum punya ngontrak aja dulu nggak apa-apa. Rumah yang bagus, yang ada carportnya nggak apa-apa. Ya, posisi Silver, ngontrak yang rumahnya bagus, ada carportnya, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Nanti kalau posisi Gold bisa ngambil mobil, karena ngontrak rumah juga nggak terlalu mahal, seperti itu. Ya, jadi gaya hidupnya diatur, gitu ya. Nggak jaminan Anda mempunyai gaya hidup tinggi, tapi bisa Anda mengikuti. Nggak jaminan. Gitu. Tapi dengan gaya hidup yang biasa saja, itu meminimalkan risiko. Jika terjadi ombak turun bisnis, ya, nah kita tetap tenang. Kita tetap menjalankan strategi bisnis kita tanpa perubahan apapun, ya, tanpa terganggu kondisi finansial. Itu yang pertama. Ya, ini ke dalam. Kemudian, ya, yang keluar ada dua. Yang pertama, ya tadi yang pertama masalah gaya hidup, yang kedua masalah hutang. Ini ngeri nih. Pas lagi asik-asiknya bangun bisnis, pas lagi asik-asiknya kita bekerja sama dengan orang, ya tiba-tiba ada downline kita hutang sama kita, atau downline kita hutang sama mitranya yang lain, atau kita hutang sama downline kita. Nah, ini saran saya, yang budaya seperti ini sebaiknya dihilangkan, karena di atas 70% itu, ya itu bermasalah. Jadi kalau mau hutang piutang, jangan di bisnis, hutanglah di tempat orang lain di luar bisnis kita. Biarkan bisnis kita itu tidak dicampuri dengan urusan hutang piutang. Ya, rusak bisnis kita. Ini sudah terbukti, ya, dan saya melihat dari zaman saya ngerti dunia jaringan sampai sekarang, ya itu diulang lagu itu. Kalau sebuah grup kemudian di situ ada terjadi masalah hutang piutang, biasanya akan bermasalah. Itu. Ya, sederhana. Nah, yang ketiga, harus amanah. Nah, ini. Ya, amanah itu apa? Kalau dititipin, jangan dikurangin. Kalau disuruh menyampaikan, jangan ditambahin. Ini kebalik. Dititipin, dikurangin. Bahkan nggak disampaikan. Ada agen-agen dititipin premi. Ya, nggak dibayarin ke CAR. Itu. Ya, yang rugi siapa? Rugi kita sendiri. Jangan melihat sesuatu yang sempit, ini gue pakai nggak apa-apa, dia orangnya biasa-biasa aja, nggak aktif amat, ya. Namanya rezeki orang kita nggak tahu, ya. Sebulan 2 bulan itu ya rezekinya orang yang Anda
korupsi uangnya itu. Ya, ya siapa tahu 2 bulan 3 bulan lahir seorang leader besar nantinya. Ya, orang yang luar biasa yang hadir di jaringannya itu. Ya takdirnya mungkin seperti itu, tapi hanya gara-gara kita gelap mata uang kecil ya, gara-gara duit 350.000 dan gara-gara kita berpikir sempit bahwa ini orangnya biasa-biasa aja. Paling cuma jadi nasabah doang, nggak mungkin dia jadi bisnisnya. Gitu. Nah, tapi kan kita nggak ngerti takdirnya di belakangnya berapa bulan ke depan kita nggak tahu. Gitu. Akhirnya apa? Ketika diambil orangnya kecewa, akhirnya berhenti. Ya tutuplah. Makanya jangan meninggalkan amanah. Kalau dititipin premi disampaikan, ya hari ini ditransfer, hari ini langsung dibayarkan, jangan ditunda. Ya, ditunda itu udah nanti jadi uang jajan aja. Biasanya awal-awal bisnis seperti itu. Saya juga pernah ngerasain susah. Ya, ngerasain bangun bisnis ini dari nol, nggak punya duit, ya kemudian dititipin uang juga zaman-zaman dulu apalagi ya. Tapi apa yang dititipkan langsung bayar. Kalau nunggu besok sudah ceritanya bisa lain. Ya, itu yang pertama. Masalah amanah. Yang kedua apa? Kalau dikasih titipan omongan, jangan ditambahin. Namanya bisnis jaringan itu bisnis duplikasi. Bisnis duplikasi itu kayak bisnis stempel. Makanya saya nyebutnya ATP, amati tiru plek-plek. Stempel. Apa yang disampaikan perusahaan, sampaikan saja ke bawah. Plek, udah. Ya, apa yang dikatakan oleh leader, sampaikan saja ke bawah. Apa susahnya sih cuman copy paste? Gitu. Apa susahnya sih? Ya kan, menceritakan apa adanya, tidak usah ditambah-tambahin. Jangan berpikir kita ingin memudahkan mitra, kemudian merubah omongan, akhirnya dikurang-kurangin atau ditambah-tambahin biar kelihatan manis, malah nanti jadi masalah. Seperti apa? Ya, yang jadi jamak dari awal itu masalah kayak biaya akuisisi, masalah investasi, itu masalah amanah yang tidak disampaikan. Itu. Ya mungkin kalau awal-awal karena informasinya masih belum belum viral ini, masih wajar lah waktu awal-awal. Tapi kalau sekarang begitu viralnya, ya begitu mudahnya semua member mengakses informasi Trail Network, mengakses pendidikan yang disediakan oleh Trail Network, ya sudah bukan waktunya kita ngomongin investasi ini pasti akan segini, ya kan? Gitu. Mendingan apa adanya aja. Orang yang ingin join itu udah dari awal ingin join. Gitu. Jangan sampai malah kalau ditambah-tambahi malah nanti nggak jadi join. Gitu ya. Nah ini ilmu dasarnya 3 hal ini ya dalam mengatur uang. Bahaya ini. Masalah gaya hidup, masalah hutang, masalah amanah. Ya. Dan ini di luar bisnis, di luar bagaimana cara prospek, di mana strategi leadership segala macam di luar ini. Tapi bisa merusak semuanya, merusak tatanan bisnis kita, merusak tatanan leadership kita, ya jaringan yang sudah terbangun ribuan orang itu bisa hancur seketika hanya masalah ini. Dan ini sudah menjadi masalah umum di bisnis jaringan. Makanya ketika saya diminta mau share ilmu apa nih Pak Arya, ya ini aja. Ini lebih mendasar daripada ilmu-ilmu yang lain ya untuk membangun sebuah bisnis yang benar. Gitu. Ya. Nah, sekarang silakan dari 3 hal ini ada yang mau tanya? Ya, baik. Pak Arya, kita buka ruang pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau nanya boleh menulis pertanyaannya ya di kolom chat, live chat ya. Dan mungkin sambil menunggu jawabannya Pak, menunggu pertanyaan-pertanyaan Pak, mungkin kita sedikit ngobrol ya Pak ya. Jadi paradigma yang mungkin selama ini salah, kadang-kadang orang suka bilang begini, termasuk saya ya Pak ya. Selama saya pribadi, selama saya naik posisi hingga ke silver, saya memang belum beli apa-apa Pak. Pada waktu itu, waktu bronze itu memang ada yang sampai bilang, udah Bu,
kan saya prospek kemana-mana, kadang naik Grab, naik kereta, ada yang sampai bilang, "Udah, kadang-kadang kamu udah leader, harusnya udah beli mobil, udah harusnya, casing ya," katanya casing juga harus terlihat oke lah, gitu loh. Tapi Ya, beruntung Pak, waktu itu saya selalu berpikir, "Nggak apa-apa, selama saya masih bisa hidup sehemat mungkin dan sesimpel apa adanya, tidak mengurangi, apa dalam hidup saya tetap sampai akhirnya ketika saya sudah bronze dan sudah silver dan suami saya bronze, saya baru mulai memberanikan untuk ambil rumah sendiri, Pak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin banyak juga orang yang tergiur ya, kalau misalkan kita udah naik posisi kan suka ditantangin orang, "Kamu kan udah berhasil, itu ayo dong buktiin kalau kamu berhasil, ayo dong beli ini beli ini beli itu." Akhirnya kita terjebak. Nah, mungkin itu yang kadang-kadang kita nggak bisa hindari juga ya, Pak, ya? ya betul. Jadi memang ini sudah menjadi paradigma ya di bisnis jaringan manapun, baik apa namanya di bisnis asuransi maupun MLM ini paradigma bahwa sukses itu Anda harus berubah gayanya, gayanya ya penampilan dan apa namanya kepemilikan kendaraan mewah ya gitu. Makanya pada saat saya jalankan Triad Network ini saya melihat ini ada sesuatu yang menurut saya bisa kok kita minimalisir ya. Seperti hal itu kan sebenarnya juga kita boleh sih beli, boleh nggak apa-apa. Yang penting asas kebutuhan nomor satu, yang kedua asas kemampuan. Itu kira-kira nggak Iya. mampu ya nggak usah dipaksakan. Ya orang-orang yang kenal saya waktu saya masih di Jakarta, jadi saya 1 tahun setengah itu saya bangun bisnis masih di Jakarta ya sampai silver. Mereka tahu bahwa saya kalau datang ke kantor CAR itu pasti pakai celana komprang dan pakai sendal. Gitu. Ya orang sampai ngeliatin dari atas bawah, bahkan saya pernah datang posisi udah platinum gitu, ya pakai sendal. Gitu. Jadi saya punya keyakinan bahwa bisnis ini orang closing itu bisa saja bukan karena gaya kita, gitu. Tapi dari omongan kita. Kalau omongan kita memang pertama amanah, ya, kemudian kitanya gigih, kemudian kita ngomongin yang benar, ya orang pasti mau kok gitu. Buktinya kalau kita naik mobil juga mobilnya nggak dibawa naik ke lantai berapa, lantai 10 apa mobilnya tetap aja diparkir di bawah. Iya Ya iya, saya sih betul. ya kan gitu. Gitu. Saya berpikir gitu kan. Nah, ketika apa namanya saya praktekkan ya, jadi saya men-challenge diri saya bahwa ayo coba kamu rubahlah gitu. Bahwa yang kayak gini ini budaya kayak gini ini apa namanya sebenarnya ada pilihan kedua, bukannya buruk. Tidak, ternyata yang pakai cara-cara itu juga yang sukses juga ada kan gitu. Nah, tapi saya memberikan alternatif bahwa ada cara kedua yang lebih safety buat kantong kita kan gitu, biar hidup kita jadi tenang, jalan bisnis ada kok dan saya jalankan dan saya sukses-sukses saja sampai kron ya saya kalau prospek orang ya saya naiknya BRV aja ya closing-closing aja. Kalau prospek ya menurut saya tunjukin statement bonus kan gitu. Ya, gitu. Terus saya bilang, kalau apanya, saya bukannya nggak mampu beli Mercy kan gitu. Buktinya kron yang lain pada beli Mercy kan gitu. Berarti kan saya nggak mau beli Mercy doang. Gitu ya. Saya tinggal bilang gitu aja. Kalau misalnya posisi silver, ya saya bukannya nggak mampu beli mobil, lihat aja silver yang lain. Pada mampu beli mobil kan gitu. Cuman saya belum ingin beli mobil aja. Gitu. Nah, artinya masih banyak strategi-strategi yang lain ya yang bisa kita terapkan agar yang pertama bisnis kita ini nyaman. Saya lebih mengutamakan kenyamanan bisnis ya daripada kecepatan bisnis. Setelah kuat, nyaman. Gitu. Ya, ketika nyaman, goncangan kayak apapun, itu ibarat kata mobil itu shockbreaker-nya tuh empuk gitu. Nah, jadi yang lain ya ada misalnya leader apa berposisi, kemudian apa namanya punya mobil bagus pada saat apa namanya bonusnya turun ya bonus ya penghasilan dengan tagihan banyakkan apa namanya tagihannya. Nah itu jadi masalah, kita ngatain orang suruh ngatur duit, kita sendiri nggak bisa ngatur duit. Kan ya lucu juga ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ini saya bukan mengatakan bahwa cara-cara yang
Pak umum itu salah. Tidak, saya hanya memberikan alternatif ya, alternatif bahwa kalau kita mau biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa sih. Kalau Bapak Ibu bisa membuktikan bisa naik leader agency aja, dengan biasa-biasa aja, pasti kalau Bapak Ibu bantu downline ya di 3 jalur jadi leader agency, ya pasti naik drone kok dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Kalau bisa naik bantu lagi, ya pasti naik ke silver kok dengan kondisi biasa-biasa saja. Banyak tim saya yang sampai posisi apa namanya platinum itu Jos Bulolo, ya, emang punya mobil nggak punya mobil dia, gitu. Tapi nggak tahu kebunnya banyak kali ya. Ya jadi ya budaya ya dijadikan bahwa tidak selalu harus apa namanya memiliki gaya apa namanya gaya yang tinggi untuk bisa maju bisnis. Yang penting itu bisnis itu benar, gitu ya. Ada yang Ya, lain? baik. Ya, baik Pak Arya. Ini teman-teman semua, ya para agen terhormat ya, saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan ini di luar konteks yang dibahas oleh Pak Arya. Jadi mohon maaf saya tidak membacakan. Mohon teman-teman hanya bisa bertanya sesuai dengan 3 topik yang sudah dibahas oleh Pak Arya. Yang pertama tadi ya ini yang berkaitan dengan lifestyle seorang leader ya. Yang pertama sukses itu tidak diukur dari apa yang kita pakai dan kita miliki, tapi sebenarnya dari informasi yang kita sampaikan, kemudian ya dilarang berhutang, mungkin yang tadinya sempat berhutang, ya ini menjadi pelajaran bagi kita, kemudian amanah. Nah, teman-teman boleh bertanya sekitaran ini karena ini mungkin bukan hal yang secara apa ya teknis ya, tapi ini ya mungkin hal-hal pendukung yang juga akan sangat berpengaruh terhadap performance kita di bisnis ini. Ya, jadi teman-teman silakan bertanyalah sesuai dengan topik yang ada supaya kita bisa membangun jaringan kita dengan lebih kuat dan lebih solid lagi. Nah, Pak, ini saya akan bertanya sedikit, bukan bertanya sih, tapi ini memang sebuah kenyataan yang sering dihadapi di bisnis jaringan, Pak. Karena kebanyakan ketika kita ini kan marketing, Pak, mengajarkan orang untuk mengelola keuangan dengan baik. Otomatis kita juga disebut sebagai finance konsultan, Pak. Ya. Nah, bagaimana saran dari Pak Arya sebagai seorang yang sudah networker sejati berdasarkan pengalaman dari Bapak sendiri, selain kita mengelola sesuai dengan jangan sampai lifestyle kita yang lebih mahal daripada yang pemasukan yang ada. Nah, sebagai seorang finance konsultan itu seharusnya seperti apa? Mungkin hal-hal yang bisa Bapak bagikan. Ya, jadi dari sudut pandang apa namanya mengatur uang itu juga kita bisa closing orang sebenarnya. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Saya suka ngobrol sama orang, ya mereka pasti ada peluang lah ngatur uang kan gitu. Waduh Pak, gimana mau ngatur uang? Uangnya aja nggak mau diatur kan gitu. Maksudnya antara kebutuhan ya dengan pengeluaran itu lebih banyak kebutuhan gitu. Bagaimana saya mau ngatur uangnya aja nggak mau diatur kan gitu. Nah itu sesuatu yang apa namanya yang bisa kita jadikan bahan untuk closing gitu. Terus saya suka ngomong gini, ya apakah kondisi apa namanya seperti itu akan Bapak terus-teruskan atau Bapak ingin punya perubahan gitu. Pasti dia bilang, oh saya pengen merubah Pak. Ya sekarang kalau pengen merubah ya jadi ngatur uang tuh begini, gampang. Setiap kita punya rezeki berapapun itu langsung dibagi 3 bagian. Ya 3 bagian, tidak sepertiga nggak apa-apa, tapi 3 bagian. Ya 3 bagian pertama itu untuk sedekah, ya kan. Bagian kedua itu untuk investasi atau bisnis, ya. Yang bagian yang sepertiga lainnya adalah untuk dihabiskan. Otomatis kalau Bapak melakukan itu, nanti bulan berikutnya otomatis Bapak dapat rezeki lagi dari bisnis atau investasi ini akan berkembang lagi. Ya, otomatis penghasilannya akan bertambah, ya, itu nanti kan sedekahnya akan bisa ditambah, investasi bisnisnya bisa ditambah, ya kan, dan apa namanya pengeluarannya diatur. Ya, kalau misalnya nggak perlu tambah, ya cukupkan. Artinya bisa untuk ditambah untuk support bisnisnya dan investasi. Lama-lama nggak mungkin nggak kaya. Gitu ya. Terus kalau mereka oh iya benar juga Pak ya, nggak mungkin nggak kaya kalau
kayak gitu. Iya, nggak mungkin nggak kaya. Coba 10 tahun kayak gitu, pasti kaya. Nah, sekarang tinggal Bapak mau bersusah-susah dulu, ya, bersenang-senang kemudian, atau Bapak mau nyaman dengan kondisi ini tapi tetap ngeluh, gitu. Ya Pak, saya mau berubah dah. Ya sudah, mulailah paksakan. Ya, karena setiap orang tuh punya kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisinya. Misalnya, untuk menyisihkan 12.000 sehari, itu saya nyolokin dulu sebentar ya. Ya, sambil saya ngomong ya. Untuk Ya, Pak. menyisihkan 12.000 rupiah per hari itu, Ngecas dulu. Halo Pak Arya, kok nggak ada suara Pak? nggak usah. Oke, lanjut. Jadi saya dulu waktu jam bisnis ini itu sehari makan cuma 2 kali. Ya, sehari cuma makan 2 kali biar bisa bayar premi awal. Tujuannya apa? Biar saya bisa punya perubahan nasib. Nah, saya tanya ke orangnya, Bapak kira-kira kalau makan sehari 2 kali mati nggak? Ya enggak lah Pak, cuma 2 hari, sehari 2 kali nggak mati. Ya lakukan. Yang penting kita punya peluang merubah nasib. Daripada ngeluh, mendingan berjuang. Seperti itu ya. Nah, akhirnya orang itu terbuka pola pikirnya, dan akhirnya mau join, mau berjuang. Ya, dengan kita mengajarkan mengatur uang dengan benar. Uang setiap dapat rezeki dibagi 3. Ya, untuk agama, ya, untuk bisnis dan investasi, habiskan. Dari memulai dari kata-kata ini, orang akan pasti tertarik mengatur uang. Nah, jadi jangan sampai aneh, kita ngajarin ngatur uang dengan benar, tapi ketika kita jalan bisnis ini, kita malah gagal mengendalikan uangnya sendiri. Seperti itu. Ya, ya itu konsultan keuangan bagi saya polanya seperti itu. Tidak nggak rumit-rumit sih. Ngatur uang bagi 3 bagian gitu. Oke, baik Pak Arya. Jadi intinya kita atur konsultan keuangan ya harus bisa mengatur uang kita dulu supaya kita bisa ngajarin orang lain. Pak, ini ada satu pertanyaan dari Maharani. Ya, teman-teman Ya. mohon ditulis nama, posisi dan juga mungkin lokasi tempat tinggal ya supaya enak juga dibacakan. Nah, dari Maharani pertanyaannya ini apa yang dimaksud dengan sikap mendalui peringkat atau hasil? Oh, sikap medali peringkat. Ini sebelum jalankan bisnis, ini hal yang sangat penting ya sebelum kita melangkah menjalankan bisnis ya. Jadi jadilah kron sebelum Anda mencapai kron. Gitu ya. Gitu. Tapi tema ini nanti akan disampaikan oleh pakarnya, istri saya ya. Nah, itu tentang sikap mendahului peringkat itu tanggal 4. Tanggal 4 itu akan dikupas tuntas oleh Platinum Agency, istri saya Indah Kusuma Dewi, tentang langkah awal menjalankan bisnis untuk sukses itu ada 2 ya, sikap dan mental. Nah, bagaimana sikap yang benar? Sikapnya harus benar peringkat. Jadi boleh Anda seorang agensi, tapi sikap Anda harus kron dulu. Gitu. Agar apa? Agar bisa menjadi kron. Jangan tanggung-tanggung, ya, sikapnya harus menjadi kron. Bagaimana tahu sikapnya kron? Ya sering pantau aja para kron-kron itu. Secara online mereka pasti sering membuat ada video-video YouTube-nya gitu. Setiap Sabtu sekarang CAR channel mengundang para kron untuk jadi pembicara. Pantau terus setiap Sabtu. Ya, perlihatkan bagaimana seorang kron itu bukan keahliannya, sikapnya, ya, antusiasnya, positifnya, seperti apa, perhatikan, gitu ya. Dulu, nanti detailnya istri saya hari Senin besok insya Allah ya akan menyampaikan materi tentang sikap mendahului peringkat.
Ya, sekarang kita ngomongin duit dulu. Ya, ya. Ya, baik. Pertanyaan kedua ya Pak ya, kita lanjut nih datang dari YouTube ya, Ya. dari Kamarudin. Ini dua hal yang kontradiktif, bisnis butuh style untuk meyakinkan orang, sementara Pak Arya berprinsip terbalik. Kami rata-rata minta bukti Pak. Ya. Jadi kalau orang paradigma ya, itu paradigma bahwa bisnis itu butuh style untuk apa namanya, butuh bukti. Ya, kalau orang bilang style, kalau saya nggak setuju style. Tapi kalau bisnis itu butuh bukti, ya setuju. Maka tunjukkanlah bukti transferan dari CR3 Network berapa bonusmu. Buktikan nih, bro 5 juta, nih tunjukin. Nah itu sudah, itu udah bukti. Masalah saya belum beli motor kan karena sebelum belum pengen beli motor aja. Gitu. Tapi bukti tunjukkan, nggak masalah. Ya, bisnis perlu bukti, betul. Tapi bisnis butuh style. Saya sendiri tidak sependapat, bukannya menyalahkan, tidak sependapat aja. Itu boleh dong, nggak sependapat. Gitu ya. Jadi Anda yang di sini jadi punya tambahan wawasan bahwa apa namanya tidak harus begini kok, ada alternatif kok. Gitu. Saya memberikan alternatif aja. Bahkan kalau misalnya mau sampai Crown nggak beli apa-apa juga nggak apa-apa, bisa. Saya yakin bisa, asal jalankan sistem dengan benar. Gitu. Ya, baik Pak. Luar biasa. Jadi memang cuma butuh buktinya ya bukti transfer ya Pak ya, bukan lifestyle ya Pak ya. Iya, masa sih itu nggak membuktikan, malah bukti yang kayak mobil itu kan bisa menipu. Posisi Brown beli mobil nggak masuk akal, kebayar. Belinya mobilnya itu lagi apa namanya Pajero Sport kan gitu. Mendingan apa adanya, pakai sama bonus saja sama bukti transferan bank tuh. Nah malah nyata. Ya, ya baik Pak. Ini pertanyaan berikutnya ini datang dari namanya tidak disebutkan ya karena nama di YouTube ya. Jadi ini izin bertanya Pak, beda gaya hidup sama aset kira-kira bagaimana Pak? Apakah posisi bronze bisa buat aset? Aset seperti apa Pak? Minta penjelasan lebih dalam. Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi gini ya, barang itu semuanya adalah aset. Semua barang yang kita beli adalah aset. Semua barang yang kita miliki adalah aset. Cuma aset ada dua, ya. Aset produktif, ya, dan aset konsumtif. Gitu, ya. Aset konsumtif itu aset yang akan menggerogoti uang tabungan kita. Dan aset yang nilainya akan turun. Gitu. Beli motor, ya. STNK, BPKB turun, langsung turun harganya. Gitu. Tapi karena motor itu dipakai untuk bangun bisnis, ya berarti manfaat kan gitu ya. Nah jadi ada apa namanya, misalnya handphone, beli handphone itu aset, jadi dilihat dulu ya, ini aset konsumtif yang cuma buat gaya-gayaan ya, gaya-gayaan gini, ibarat kata gini, tanpa alat ini pun kita bisa gitu loh. Nah kalau misalnya tanpa alat ini kita bisa, ya itu menjadi sebuah pilihan. Kalau kita nggak beli pun nggak apa-apa gitu. Nah, terus atau ada dua, aset produktif. Aset produktif adalah aset yang bisa mempunyai daya ungkit ya, daya ungkit. Misalnya Pak beli emas. Nah, beli emas itu kan kita beli, nanti kan secara jangka panjang dia naik, itu namanya aset produktif gitu. Kemudian daripada bingung, top up di apa namanya unit link, Carling Promic, daripada bingung naruhnya, itu juga jadi aset produktif. Toh tidak ada biaya-biaya lain-lain, hanya biaya apa namanya setoran aja 5%, tidak dikenakan lain-lain gitu. Simpan jangka panjang ya, insya Allah itu akan apa namanya secara jangka panjang ya itu akan berpeluang naik nilainya. Itu misalkan buat beli apa kan gitu, sesuatu yang kira-kira nanti dalam jangka waktu tertentu itu akan naik. Nggak harus misalnya kalau belum kebeli tanah ya nggak usah bikin tanah, apalah banyak kok. Ya jadi apa namanya secara bodohnya beli emas saja deh. Gitu. Itu lebih menguntungkan ya daripada buat beli lain-lain yang apa namanya yang belum tentu kita manfaat.
yakin deh, ya, sebagus-bagusnya mobil kita kalau kita prospek itu hanya sampai di parkiran. Masa kita mau prospek orang jembur-jemburan di tempat parkir kan nggak mungkin. Pasti kita akan masuk ke suatu ruangan, kita presentasi tanpa mobil itu. Sehebat-hebatnya cuma nongol di foto kan gitu. Ya buat apa? Nggak ditampilin juga nggak apa-apa. Kan orang akan melihat kita bagaimana kita presentasi. Gitu. Ya cukup menjawab ya. Ya, sangat bagus sekali Pak. Pak Arya ini next-nya lagi ini tentang tadi belum ada yang nanya soal hutang piutang ya. Ini ada Ya. satu pertanyaan ya. Bagaimana jika mitra yang minjam uang sambil memohon karena benar-benar untuk keperluan keluarga atau keperluan penting lainnya? Ya, ya ini pasti terjadi ya, pasti kan gitu. Nah, yang penting tadi saya sampaikan dulu. Ya, pertama, aturan mainnya bahwa jangan ada utang piutang di dalam sebuah bisnis. Gitu. Tapi jika itu terjadi, ya saya lupa tadi belum sampaikan, ada alternatifnya. Pahami hukumnya. Ya, hukum. Jika kita menghutangkan, ya, menghutangkan uang kita kepada mitra kita, maka berpikirlah jangan harap uang itu balik. Ya, gitu. Jadi diniatin aja, wah ini saya udah melanggar peraturan nih, harusnya saya nggak minjemin, kan gitu. Nah, nggak minjemin, tapi karena saya kasihan banget, saya pinjemin. Ya sudah, tapi dengan pelanggaran ini berarti saya siap resiko. Ya, resikonya apa? Ya sudah, nanti kalau dia nggak mampu bayar, ya ikhlasin aja. Siapa tahu itu balik jadi rezeki yang lebih besar. Gitu. Jangan sampai malah mitranya diberantemin. Gitu. Nah, kalau punya kesadaran kan ya sudah, oh iya salah saya sendiri kok, sudah tahu aturan mainnya, ya kan aturan maksudnya bukan aturan main ya, ilmunya ya, sudah tahu ilmunya kan gitu. Tapi kalau saya melanggar ya sudah gitu. Terjadi ya udah itu risiko saya, udah berdamailah gitu. Ya. Ya, pasti ada juga seperti itu. Itu alternatifnya seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sepertinya pertanyaannya yang di Zoom semuanya melenceng ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Arya. Mohon maaf buat teman-teman yang lagi bertanya tentang bagaimana cara untuk prospek online dan sebagainya. Untuk saat ini ditutup ya teman-teman. Jadi mohon dipahami ya kalau teman-teman simak topiknya, jadi kita pertanyaannya hanya sekitar apa yang disampaikan oleh Pak Arya. Baik. Ya. Satu lagi nih Bu, ini masalah mapping ya. Saya sih setuju dengan apa namanya perusahaan menghapuskan apa namanya mapping titik bonus ke upline ya agar cair. Nah ini yang berhubungan dengan amanah. Gitu. Jadi kerja kata Bang Napi kan begini ya, kejahatan itu timbul bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan, ya waspadalah. Nah, jadi mungkin si upline pada saat apa namanya diizinkan terima mapping titipan bonus dari mitra-mitranya, itu awalnya niatnya benar, ya, oh bantu nih biar dominya cair bonusnya kan gitu. Tapi yang namanya kesempatan, ya gitulah, kesempatan uang tertahan akhirnya bisa terpakai gitu. Terpakainya itu nanti akhirnya jadi masalah, masalah amanah dan akhirnya apa? Upline dominan berantem, bisnisnya bubar. Makanya saya sangat mendukung ya perusahaan menutup apa namanya mapping ini karena sudah banyak kejadian ya jaringan yang rubuh hanya gara-gara apa namanya masalah nitip bonus ini. Dan sekarang perusahaan sudah memberikan solusi-solusi dan saya yakin ke depan pasti akan lebih baik lagi untuk masalah apa namanya bonus-bonus mitra-mitra semua. Ya, baik Pak Arya. Jadi untuk masalah mapping juga perlu diperhatikan ya Pak ya, jangan sampai bonus-bonus yang dititipkan sampai ditilep oleh sang upline. Iya. Ya. Baik, Pak, ini ada satu pertanyaan lagi yang sebenarnya saya rasa mungkin sudah dijawab tadi, tapi apakah mungkin ini berkenan dijawab lagi? Pak, ini boleh nggak menunjukkan bukti bonus ke calon nasabah?
Ya, jadi apa namanya? Kalau secara personal ya, secara personal jangan pada saat apa namanya BOP segala macam itu apa namanya secara di tempat umum kan kita nggak tahu orang pingin lihat bonus kita atau enggak ya kan gitu. Nah, jadi secara personal kita sudah kenal sama orangnya, ngobrol-ngobrol terus orangnya saya mau bukti dong kan gitu. Bener nggak nih bonusnya apa namanya buron itu 5 juta kan gitu. Ya kalau saya sih tunjukin aja nggak apa-apa kalau saya ya ini apa namanya personal ya. Yang penting gini jangan nunjukin bonus orang gitu. Kalau saya nunjukin bonus saya sendiri, ya itu kan hak saya kan gitu. Jangan sampai nunjukin bonus orang, bonus upline. Kalau upline-nya nggak ridho gitu ya, jadi masalah kan gitu. Ya upline-nya apalagi bonusnya crossline ditunjuk-tunjukin ya. Ya. Jadi ini masalah etika. Ya, kalau peraturannya sih apa namanya ya seperti itulah. Karena kan itu hak hak orang lain ya. Saya membonuskan hak orang lain selama apa namanya orang lain itu mengizinkan ya nggak apa-apa tapi kalau orang lain tidak mengizinkan ya jangan ditunjuk-tunjukkan lebih baik bonus kita sendiri ya sekecil-kecilnya kalau tim agensi ya bonusnya berapa 1,5 juta itu sudah nilai jual kok nih ya saya sudah bayar premi tiap bulan nggak perlu keluar kantong kok saya tinggal sisihkan dari bonus saya ya bonus dapat tanggal 18 ya besoknya saya bayar premi dari bonus ya gitu. Itu sudah cukup jualan. Nah, saya kan punya investasi gratis, punya asuransi gratis, gitu ya. Maksudnya bukan gratis, gratis ya. Itu jangan dipotong-potong nih kali. Menyisihkan dari bonus untuk bayar premi kan. Gitu. Ya. Ya, baik Pak. Satu lagi nih Pak, datang pertanyaan dari chat live YouTube ya. Ini dari Ya. Heti Saragi di Kukar. Pertanyaannya Ya. adalah, apakah bonus yang kita peroleh dari 3i Networks kita alokasikan beli atau nabung saham di perusahaan lain atau buka tabungan reksadana di perusahaan lain menyalahi aturan bisnis kita, Kak Pak? Oh, itu. Ya enggak lah, enggak apa-apa. Beli saham di mana aja boleh, enggak harus di apa namanya? Di CAR, TN Network, enggak reksadana juga mana aja boleh, enggak masalah kan hak kita. Mau investasi di mana. Duit-duit kita, risiko kita yang nanggung, ya dengan CR kita kontraknya cuma bayar premi ya. Ya itu. Kalau mau top up di mana aja, sama aja nggak masalah. Yang penting investasi itu kita harus cerdas ya. Pertama kita kelola uang kita, tujuan investasi itu apa kan gitu. Jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Terus risiko yang kita bisa apa namanya terima itu seperti apa? Yang risiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, itu beda-beda. Misalnya tinggi Pak, saya mau apa namanya investasi di bursa saham. Nah, itu kan termasuk risiko tinggi. Nah, pahami memang sih return-nya besar, tapi risikonya juga besar. Wah, saya mau di forex misalnya, ya silahkan. Jadi itu tuh bukan investasi menurut saya, itu apa namanya perdagangan. Atau untuk bisnis lain misalnya, ya silahkan, nggak apa-apa. Itu duit-duit Anda sudah masuk rekening Anda, silahkan. Anda mau gunakan apa saja boleh. Kalau dengan CR kita punya kontrak namanya kontrak premi, udah cuma itu aja. Ya, baik Pak Arya, terima kasih untuk jawabannya. Oke, Ada ada lagi nih, lagi? ya Pak, satu pertanyaan lagi dari Helen Teresa. Ya. Pak, apa perbedaan aset dan liabilitas? Sertakan contoh aset dan liabilitas. Mohon penjelasannya Pak. Saya kalau bahasa Inggris itu kurang begitu itu ya, pinter ya. Maklum saya ini orang desa gitu. Jadi liabilitas itu apa? Bahasa Indonesianya? Hutang itu Pak. Hah? Sama dengan hutang sebetulnya. Hutang? Ya. Lah gimana? Jelas beda lah kalau apa bedanya aset dengan hutang? Ya beda lah. Gimana mau jelasinnya? Liabilitas itu kewajiban gitu loh Pak, cicilan gitu, kewajiban. Jadi gini, kalau apa namanya aset itu kan
apa namanya, kita membeli sesuatu yang ada dua nilai, nilainya makin turun atau nilainya makin naik. Nah, kita beli saja yang nilainya semakin naik. Kalau bingung, kalau susah, beliin aja emas gitu ya. Mau 1 gram, mau 2 gram, mau setengah gram, sudah banyak yang jual. Gitu. Kalau bingung, ya itu investasi yang segoblok-gobloknya goblok kata Pak Tung Waringin itu. Ya, emas. Nah, terus kalau misalnya apa namanya cicilan, nah, cicilan itu hutang ya. Hutang itu bukan aset. Susah juga ya kalau hutang disebut aset ya. Hutang ya hutang bukan aset. Gitu. Nggak ada nilainya, yang ada beban. Ya. Itu mau bilang Pak saya hutang emas, nggak bisa dikatakan bahwa itu aset. Ya kayak misalnya, oh ya itu saya Pak punya hutang apa namanya kreditan rumah, itu juga menurut saya belum bisa disebut aset. Karena apa? Nilainya KO dengan nilai hutangnya. Yang benar kalau misalnya Pak saya apa namanya beli tanah semeter itu benar gitu. Daripada Pak saya punya hutang tanah sekapling, saya mendingan pilih yang beli tanah semeter itu. Karena apa? Itu benar-benar aset gitu. Beda dengan hutang. Ya. Seperti itu ya menurut saya. Makanya saya apa namanya menyarankan ke tim saya, kalau mobil, motor ya bolehlah kredit tapi jangan jangka panjang, jangka pendek namanya bisnis ya, kita harus prepare juga, kita punya harus apa namanya ancang-ancang keuangan seperti itu ya, karena hidup tidak selalu nyaman seperti ini. Tahu-tahu kondisi corona kan kita nggak tahu ya. Ada kemarin viral ya berita seorang direksi muda itu dengan gaya hidupnya dengan gaji 100 juta, hutangnya 80 juta. Gitu. Ya, pada saat kena Covid itu langsung bangkrut. Ya, kenapa? Dia pekerjaannya berhenti, utangnya masih jalan. Habislah. Jadi yang udah dibayar setahun, 2 tahun itu akhirnya ditarik. Itu. Mobilnya ditarik, rumahnya ditarik, ya miskinlah lagi. Gitu. Ya, makanya kalau mobil, rumah, aturlah dan jangan sampai menjadi beban dan jangan panjang-panjang. Tapi kalau misalnya apa namanya punya KPR itu saya sendiri tidak menyarankan. Saya lebih menyarankan mendingan nabung, ngontrak dulu ya, rumah ngontrak dulu, ambil nabung. Nanti kayak orang kampung-kampung itu loh, beli tanah dulu kan gitu. Terus dibangun nyicil, punya ruang tamu, punya ruang tidur, punya dapur, kamar mandi, nanti tambahin gitu loh. Itu enak hidupnya. Itu kalau saya ya, maklum saya aslinya orang kampung, jadi mindsetnya mindset kampung aja. Kenapa? Kalau KPR itu, waduh, nilainya, nilai asetnya sama nilai hutangnya itu bisa sangat-sangat jauh. Ya, guru-guru miliarder saya sih nggak mengajarkan untuk punya hutang yang apa namanya jangka panjang, enggak. Hutang jangka pendek aja. Ya, ya ini sharing ya, bukan pembenaran, tapi ini sebagai masukan saja, sudut pandang yang berbeda, bagaimana mengenal uang dan mengelola uang, dan biar uang kita aman, aset kita aman, bisnis kita juga nyaman. Gitu. Ya, baik Pak Arya. Jadi ini kita mendapatkan sebuah pemahaman ya tentang mengelola aset yang kita punya berapapun itu ya lebih baik kita alokasikan ke aset-aset yang lebih produktif ya seperti itu ya Pak ya. Nah ini Ya, Pak mungkin liabilitas yang dimaksud ini kalau misalkan dia melakukan bisnis franchise misalkan berhutang untuk usaha. Nah itu seperti apa Pak? Atau mungkin contoh orang beli mobil second tapi berhutang dan mobilnya itu direntalin atau dijadikan Grab gitu. Nah itu itu. apa tuh Pak? Ya, ya itu kalau orang yang sudah join di bisnis Tri Network itu sebaiknya kalau mau nyari uang tambahan itu nggak usah, ya mendingan nyari posisi, naik posisi aja lah. Daripada nyari tambahan ya dari hutang, mendingan naik posisi, ketahuan naiknya berkali-kali lipat ya. Karena itu seperti hanya kemarin saya lihat video apa namanya viral ya, seorang ojol ya ditanya sama orang, Pak gimana Pak kondisi COVID sekarang ini, apakah penghasilan Bapak berkurang apa bertambah? Oh hari ini saya sehari itu bisa dapat 5 juta.
Ya Pak, 5 juta. Dari mana? Dari jual motor saya. Gitu ya, karena itu gara-gara liabilitas itu ya. Jadi ya bisnis itu dipikirkan jika terjadi sebuah risiko ya, terus seberapa kerugian saya gitu. Jangan nyaman-nyaman ya itulah kayak misalnya bisnis apa namanya mobil rental mobil atau travel segala macam kan mereka membangun bisnisnya dari hutang. Itu kalau saya nggak suka ya membangun bisnis dari hutang karena saya udah pernah ngalami juga itu jatuhnya jadi parah. Kenapa? Ketika bangkrut kita masih punya beban yaitu hutang. Beda kalau misalnya saya bisnis pakai modal sendiri, ketika bangkrut ya sudah habis aja duitnya, tidak punya beban. Gitu. Ya, itu lebih mendingan. Makanya daripada berpikir terlalu kreatif nyari bisnis yang lain, ya naik posisi aja lah ke Crown. Nanti kalau Crown bonusnya sisin, kalau usah Pak, beli emas gitu ya. Berapa misalnya 0,5 kilo tiap bulan gitu. Ya gitu loh ya, nanam pohon jati apa kayak kan gitu, beli kebun, nanam pohon jati, nanam kacang gitu, beli kambing, beli sapi itu loh. Kayak orang-orang kampung itu loh yang sederhana aja. Saya sih otaknya nggak canggih ya. Tapi saya lihat orang-orang kampung juga kaya tuh melihara kambing, melihara sapi, ya melihara apa namanya ikan gitu. Ya makmur-makmur malah. Ya gitu. Jadi antara aset ya. Jadi aset itu yang murni aset kita beli tanpa hutang. Kalau memainkan hutang dalam bisnis ya kacau lah. Otak saya sih nggak mau mikir sampai ke situ. Terlalu tinggi. Iya, baik Pak Arya. Ya, jadi kita tadi ngobrol-ngobrol ya tanpa kita sadar sudah 1 jam ya, dan ini mungkin lebih ke paradigma dan gaya hidup kita ya, zaman now ini apalagi ya kalau sudah mulai sukses dapat uang, ya naik-naik posisi brown saja udah mulai gaya-gayaan, beli barang-barang bermerek ya, belum lagi ya harus kalau kita nggak gaya gimana ya kata orang sukses kok penampilan seperti itu dan juga lain halnya. Dan ini terima kasih Pak Aryas yang ini bisa ngajarin ya tentang memanage keuangan dengan jauh lebih baik lagi tanpa hutang piutang juga tentunya gitu. Jadi kita di sini soal hutang itu dan gaya hidup itu memang sesuatu yang sensitif ya, yang merupakan jebakan yang mematikan juga kalau kita nggak hati-hati. Nah, Pak Arya tanpa sadar kita sudah akan segera selesai. Mungkin Pak Arya bisa memberikan closing statement atau wejangan-wejangan hikmat yang bisa menjadi bekal buat kita semuanya. Ya, baik. Jadi gini, untuk sukses di bisnis ini ya tidak dengan banyak gaya pun bisa jadi Crown. Ya, saya contohnya diri saya sendiri. Saya dari nol itu sampai dengan Crown beli barang yang apa namanya yang lumayan mahal tuh cuma 2. Ketika bronze saya beli motor ya, dan ketika silver saya beli mobil apa namanya BRV, itu pun karena istri saya bronze. Jadi penghasilan saya paling tidak sudah 20 juta per bulan. Saya bisa membayar cicilan yang sekitar 6 juta sekian per bulan. Jadi apa namanya beban keuangan itu tidak boleh dari 1/3 dari penghasilan kita. Catat 1/3. Selanjutnya sampai Crown saya tidak punya harta apa-apa yang saya bangga-banggakan. Maksudnya sebagai brand saya ya mobil mewah, ya rumah mewah pun saya sampai Crown juga belum kebeli loh. Setahun kemudian setelah jadi Crown, setahun lebih ya. Jadi setahun setengah setelah Crown, ya hampir 2 tahun, saya baru tinggal di rumah ini. Artinya apa? Dari start awal sampai dengan saya posisi Crown, itu saya benar-benar menunjukkan bahwa bisnis ini bisa dibangun apa namanya lewat presentasi yang benar, ya menunjukkan bahwa saya itu perusahaan yang bagus, bahwa marketing plan-nya itu bisa apa namanya mengangkat kita dari kemiskinan, kemudian bahwa produk asuransi ini adalah produk kebutuhan dan kita bisa menjalankan bisnis dengan apa adanya dengan nyaman. Ya, saya yakin dan saya sudah buktikan, ya saya bisa jadi Crown. Gitu. Dan ini menjadi pandangan alternatif Anda semua, ya bahwa bisnis ini bisa kita lalui sampai puncak dengan apa adanya. Itu pesan saya. Ya, baik Pak Arya, terima kasih untuk closing statement-nya dan juga untuk sharing-nya dari
selama 1 jam ini kita banyak belajar ya, karena ini sangat penting banget walaupun ini tidak masuk dalam cara-cara prospek dan lain-lain, tapi ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau tidak, kita terjebak dengan gaya hidup, utang piutang, dan hancurlah bisnis kita ya. Apalagi kalau omsetnya tidak stabil ya tentunya kita ya jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Arya, dan sekali lagi untuk semua nasabah, untuk semua agen-agen 3i, dimanapun berada, tetap jaga kesehatan dan juga tentunya kondisi keuangan harus pintar-pintar dikelola dalam keadaan seperti ini ya. Jangan sampai besar pasak dari tiang dan bahkan juga kita jadi orang yang terjebak dalam budaya konsumtif juga itu mungkin tadi sempat tidak dibahas ya Pak ya, konsumtif mungkin salah satunya juga ya. Jadi ini teman-teman bijak-bijaklah mengelola keuangan. Baik, terima kasih Pak Arya dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya dan salam jumpa, sukses luar biasa. Ya, kekal.